Anga berjalan satu langkah di belakang Aditya meski tangannya digenggam erat oleh suaminya itu. Anga terlalu takut untuk menghadapi ibu mertuanya. Dia tak punya nyali sama sekali saat ini. Sungguh dia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Dia diajak untuk makan siang, namun apakah nanti dia bisa menelan makanan di meja yang sama dengan orang yang tidak menginginkan dirinya? Hingga tiba di meja makan pun, Anga masih tak berani mengangkat kepalanya. "Ayo duduk sayang," Anga mendongak saat Aditya memanggilnya sayang. Tatapannya langsung tertuju pada semua orang yang ada di sana. Mereka semua menatap ke arah Anga dengan banyak arti. Tapi yang jelas Anga tangkap adalah tatapan ketidaksukaan dari ibu mertuanya. "Ayo lekas duduk Dit, ajak istrimu duduk," perintah Wulan. Ia bulik. Aditya menempati kursi di samping Agus yang berdampingan langsung dengan Wulan. Sedangkan Rahayu berada di ujung meja dengan Wulan di sebelah kanannya. Lalu Sekar di sebelah kiri Rahayu diikuti suaminya di sebelahnya, kemudian Bimo, suami Ajeng, baru setelah itu Ajeng. Berarti Aditya duduk tepat di depan Ajeng. Masih ada juga kedua anak dari Wulan yang berada di sebelah Ajeng. "Tenang, ada Mas di sini," bisik Aditya pada istrinya yang sudah duduk di sampingnya. Genggaman tangannya pada Anga juga tak lepas sama sekali. "Ayo makan dulu, kita bicara nanti." Mbok Pinem yang sejak tadi berdiri tak jauh dari mereka langsung mendekat pada Rahayu. Mengambilkan makanan untuk majikannya itu. Setelah Rahayu selesai, setelah itu baru diikuti oleh Wulan yang mengambilkan makanan untuk suaminya. Begitupun Sekar dan Ajeng secara bergantian. Sementara Anga, dia tentu ingin melakukan hal yang sama, tapi dia menunggu semuanya selesai terlebih dahulu. Di samping itu, dia juga takut dan gugup. Rahayu berdeham karena semuanya sudah selesai mengambil makanan kecuali Aditya dan Anga. Tapi Anga yang peka langsung berdiri untuk mengisi piring suaminya. Dia paham apa maksud ibu mertuanya berdeham seperti itu. Namun sayang, entah karena terlalu gugup atau menang letak gelas yang berisi air putih itu terlalu dekat dengan bibir meja, siku Anga tak sengaja menyenggolnya. Piar, suara pecahan gelas itu langsung membuat suasana di meja makan itu semakin tegang. Maaf Bu, Anga tidak sengaja, tangan Anga sudah gemetar saat ini. "Dasar ndak becus kamu jadi istri," tatap Rahayu dengan garang. "Ibu, Anga tidak sengaja." "Nggak apa-apa Mas, biar Anga bersihkan. Ini memang Anga yang ceroboh." Anga sudah ingin berjongkok untuk memungut pecahan gelas itu, namun Aditya menahannya. "Nggak usah, biar nanti dibersihkan yang lain." "Tapi Mas, duduk saja Anga, biar Mbok Pinem saja yang bersihkan," ucap Wulan. "Iya Mbak, biar Mbok saja." Mbok Pinem langsung menghampiri Anga. Memungut pecahan gelas di bawah kaki Anga. "Maaf ya Mbok, Anga merepotkan." "Ndak apa-apa Mbak, ndak udah sungkan sama si Mbok," ucap wanita yang rambutnya sudah hampir memutih sepenuhnya itu. "Sudahlah Mbak, ini meja makan. Ndak baik ribut-ribut di depan makanan." Wulan memutus tatapan Rahayu yang masih terus menajam pada Anga. "Ayo dilanjut lagi makannya." Wulan kembali memecah ketegangan di sana. Suasana makan siang di sana benar-benar mencekam. Tak ada satupun yang bicara, bahkan tak ada suara dentingan sendok pada piring sedikitpun. Mereka benar-benar makan dalam keheningan, atau menang mereka biasa makan dengan begitu tenang seperti itu, Anga pun tak tahu. Yang jelas, saat ini dia begitu kesusahan untuk sekedar menelan makanan. Apalagi dia sedang hamil dan tak mungkin menunjukkan kalau dia merasa mual di sana. Suara itu kembali terdengar dari Rahayu saat semuanya telah selesai makan. Semua mata pun kini tertuju pada wanita dengan kedudukan tertinggi di ruang itu. "Siapa namamu?" Tatapan Rahayu lurus menuju manik mata Anga. Saya, Bunga Kenanga Bu," jawab Anga dengan gugup. "Apa saat menikah kamu sudah tahu siapa Aditya? Apa karena itu kamu mau menikah sama anak saya walau pernikahan kalian diadakan begitu mendadak?" "Anga tidak tahu sama sekali Bu, Kak. Ibu ndak tanya sama kamu Aditya," potong Rahayu dengan cepat. "Anga tidak tahu sama sekali Bu." "Ya sudah kalau kamu ndak tahu, biar saya kasih tahu. Anak saya ini keturunan ke-6 dari keluarga Satya Dinata. Seorang Sultan Agung yang begitu dihormati di sini. Jadi seharusnya dia ndak sembarangan memilih istri. Semuanya sudah disiapkan bahkan sejak dia kecil. Tapi kenapa dia tiba-tiba pulang dan membawa kamu istrinya? Seharusnya bukan kamu yang menjadi "Ibu, sudah cukup," sentak Aditya sampai membuat semuanya terkejut. Tidak ada yang berani membantah Rahayu di rumah itu, dan kini Aditya menentang ibunya demi membela istrinya. Tentu saja itu membuat semuanya takut jika Rahayu akan semakin murka.
Pernikahan kami bukan hanya karena permintaan dari kakaknya Anga saja Bu, tapi karena Aditya ingin. Dari dulu Aditya juga sudah bilang kalau Aditya tidak mau dijodohkan. Jadi Aditya mohon Bu, jangan salahkan istri Aditya lagi. Tolong terima Anga sebagai menantu ibu. Ndak bisa Dit, menantu ibu bukan wanita ibu kota yang ndak tahu tata krama dan unggah-ungguh adat kita sebagai orang Jawa. Dia juga pasti ndak bisa bahasa Jawa sama sekali. Dan yang paling penting dia bukan keturunan darah biru seperti kita. Dari dulu ibu selalu mempermasalahkan itu. Apa ibu tidak sadar kalau Aditya sampai pergi dari rumah itu karena ibu selalu membeda-bedakan orang? Darah biru yang bagaimana Bu? Semua orang memiliki darah yang sama, tidak ada yang berwarna biru. Kalau cuma masalah tata krama dan bahasa Jawa, Aditya bisa mengajari istri Aditya Bu. Tapi segala bentuk pembelaan Aditya pada Anga itu justru ditanggapi berbeda oleh Rahayu. Kamu jadi semakin pembangkang Aditya. Apa gara-gara dia? Tunjuk Rahayu. Cukup Bu, sentak Aditya. Sudah Mbak, Wulan ikut menimpali. Ibu ndak mau tahu, pokoknya kamu harus menikah dengan Gendis. Dia adalah wanita paling sempurna untuk kamu. Terserah kamu mau menceraikan istri kamu ini atau akan memberikan dia madu, karena ibu hanya ingin Gendis yang menjadi menantu ibu. Dek, hati Anga yang sudah hancur kini kembali terkena ucapan Rahayu yang seperti hantaman batu. Mungkin remuk, atau ada kata yang lebih dari itu untuk menggambarkan perasaan Anga saat ini. Di mana ibu mertuanya memberikan dua pilihan, meminta Aditya untuk menceraikannya atau memberikan madu untuknya. Astagfirullah Mbak, istighfar, ucapan Wulan itu tak digubris sama sekali oleh Rahayu. Wanita angkuh itu pergi meninggalkan meja makan begitu saja, Wulan menatap iba kepada Anga. Wanita itu seperti tak enak sendiri melihat perilaku kakak iparnya kepada Anga. Nak, Bulik minta kamu jangan masukkan ke hati omongan ibu mertuamu itu ya. Dia masih terkejut saja dengan pernikahan kalian. Pelan-pelan ibumu pasti bisa menerima pernikahan kalian. Iya Bulik, sahut Anga. Sayang, kamu jangan dengarkan omongan ibu ya. Mas nggak akan pernah menuruti permintaan ibu untuk menikahi wanita lain. Istri Mas cuma satu, itu kamu. Aditya menarik Anga seakan mendekat ke arahnya. Dirangkulnya pundak istrinya itu dengan mesra di hadapan orang-orang yang masih ada di sana. Aditya, Anga, Mbak minta maaf sama kamu ya. Maaf untuk apa Mbak? Tanya Aditya. Andai saja Mbak ndak menuruti permintaan ibu untuk membohongi kamu. Pasti semuanya ndak akan kayak gini jadinya, sesal Ajeng yang kemarin menuruti permintaan ibunya. Itu juga Ajeng lakukan karena terpaksa, dia pun takut dengan ibunya yang dari dulu selalu mendikte anak-anaknya. Nggak apa-apa Mbak, ini semua juga salahku karena tidak jujur sejak awal, sesal Aditya. Tapi kenapa kamu nggak jujur aja sama Ibu Dit? Tanya Sekar yang penasaran. Mbak tahu kan gimana sikap ibu? Mbak juga tahu kan kalau dari dulu ibu selalu ingin menikahkanku dengan wanita pilihannya. Apa jadinya kalau tiba-tiba aku mengabarkan jika sudah menikah? Rencananya aku mau datang ke sini dalam waktu dekat ini, aku mau bicara pelan-pelan sama ibu. Tapi sekarang malah jadi seperti ini jadinya. Aditya memang bingung dengan cara apa lagi dia harus meyakinkan ibunya. Memang benar dia bisa dengan keras menolak perjodohan antara dirinya dan Gendis. Tapi yang Adit butuhkan adalah restu dari ibunya untuk menerima Anga menjadi menantunya. Maaf Mas, Mbak, Bulik, dan semuanya. Karena Anga, ibu jadi marah dan kecewa seperti ini. Ini bukan salah kamu sayang. Jangan salahkan diri kamu sendiri ya. Benar apa kata suamimu, biar dia yang membujuk ibunya. Sebenarnya ibu mertua kamu itu baik. Dia cuma butuh waktu. Iya Bulik, terima kasih karena sudah menerima Anga dengan baik. Anga mengulas senyumnya meski dengan mata yang sudah basah sejak tadi. Sebenarnya malu juga karena harus menitikkan air matanya di depan orang-orang baru. Tapi mau bagaimana lagi, air matanya tak mau mendustai hatinya yang teramat sangat sakit. Anga di sana bukan hanya tidak diterima, tapi juga dihina. Anga yang bukan dari keluarga keturunan Ningrat terlihat tak pantas bersanding dengan Aditya di mata ibu mertuanya. Jika seorang pria keturunan Ningrat harus berjodoh dengan wanita yang jelas bibit, bebet, bobotnya, lalu bagaimana dengan Anga yang bahkan tidak memiliki salah satunya? Apa iya, jika dia sudah terlanjur menikah dengan Aditya yang keturunan keluarga Ningrat terpaksa harus berpisah demi mewujudkan ketentuan yang sudah berlaku di kalangan mereka? Bawa istrimu jalan-jalan dulu Dit, biar pikirannya tenang. Biar Bulik nanti yang bicara sama ibumu. Iya Bulik, terima kasih banyak. R.I. Wulandari Hangestri Satyadinata, dia adalah adik kandung dari R. Reksa Satyadinata,
ayah kandung Aditya. Jadi kedudukannya di dalam Satyadinata adalah yang tertinggi kedua setelah Rahayu walaupun Rahayu adalah menantu di sana. Dalam di sini berarti rumah, atau biasanya menyebutnya dalam. Beda kalau pas Mas Adit bilang dalam itu artinya, ya saya. Sepeninggal Aditya dan Anga dari meja makan yang sempat dipenuhi ketegangan itu, akhirnya semuanya mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Apa ibu yakin mau bicara sama Mbak Hayu? Yakin Pak, menurut ibu, Mbak Hayu sudah keterlaluan. Walaupun Aditya juga salah karena telah menikah diam-diam. Tapi ndak seharusnya Mbak Hayu bersikap seperti itu pada istri Aditya. Baiklah, tapi jangan sampai ikut terbawa amarah kalau bicara sama Mbak Yu. Iya Pak, Agus hanya mengantarkan istrinya sampai di depan pintu kamar Hayu. Dia membiarkan istrinya untuk melunakkan hati kakak iparnya yang begitu keras itu. Mbak, ini Wulan, masuk. Agus mengangguk membiarkan istrinya melangkah masuk ke dalam kamar Hayu. Ada apa? Wanita yang sedang melepas sanggulnya itu menatap Wulan sekilas. Tampaknya dia sudah tahu apa tujuan adik iparnya menemui dirinya di kamar. Mbak, boleh Wulan bicara sebentar? Rahayu sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berbalik menghadap ke arah Wulan. Apa masalah Aditya dan perempuan itu? Mbak, perempuan itu punya nama. Dia Kenanga, menantumu. Aku ndak pernah mengakui dia jadi menantuku. Wulan sampai memejamkan matanya untuk mengontrol emosinya. Dia heran kenapa kakak iparnya bisa begitu keras seperti ini. Tapi nyatanya dia menantumu Mbak. Dia yang dipilih Aditya untuk menjadi istrinya. Tapi pilihan Aditya itu salah Wulan. Makanya Mbak ndak akan pernah merestui pernikahan mereka. Entah apa yang akan Aditya temui kalau masih melanjutkan pernikahan mereka. Astagfirullah Mbak, istighfar Mbak istighfar. Mbak sadar ndak kalau Mbak ini sudah menyumpahi putra Mbak sendiri? Rahayu bungkam, mungkin dia menyadari apa yang baru saja dia ucapkan. Mbak, sekarang ini zaman sudah maju. Pikiran setiap orang juga harus maju dan berkembang. Tolong tinggalkan pikiran kolot yang sebenarnya sangat menyiksa ini Mbak. Jangan terjebak di dalam dunia lampau, cobalah berpikir mengikuti zaman Mbak. Aku ndak menyuruh Mbak meninggalkan norma-norma yang sudah berlaku di keluarga kita, tapi pola pikir kita saja yang diubah Mbak. Sekarang Aditya sudah menikah, memiliki istri pilihannya sendiri. Lalu Mbak ingin memisahkan mereka dan memaksa Aditya untuk menikah dengan gendis yang menurut Mbak derajatnya sama dengan kita. Coba Mbak tanyakan dalam diri Mbak sendiri sebagai seorang ibu, apa itu pantas Mbak? Wulan ingin sekali merubah pola pikir kakak iparnya yang masih begitu kolot itu. Dia sudah melihat sendiri bagaimana Rahayu mendidik anak-anaknya dengan begitu keras dan otoriter. Wulan melihat sendiri bagaimana tertekannya Sekar, Ajeng maupun Aditya. Meski sejak dulu mereka tak bersuara, tapi dulu Wulan sering memergoki Sekar dan Ajeng menangis sendirian di belakang rumah. Belum Aditya yang memberontak dan pergi dari rumah waktu itu. Wulan sendiri tak ingin mendidik anak-anaknya seperti itu. Dia ingin sekali menjadi seorang ibu layaknya ibu rumah tangga biasa yang menjaga dan mendidik anaknya dengan benar, bukan menekan dan mengekangnya. Itulah yang ingin Wulan sadarkan dari Rahayu. Kamu membelanya, sinis Rahayu. Iya, aku membelanya karena kami sama-sama perempuan Mbak. Aku bisa merasakan bagaimana sakitnya Anga ditolak dan direndahkan oleh keluarga suaminya sendiri. Rahayu terkesiap karena omongan Wulan, tapi dia mencoba bersikap biasa saja. Kalau Mbak memang belum bisa menerimanya, setidaknya jangan menghinanya Mbak. Itu saja yang mau aku katakan. Aku keluar dulu Mbak. Wulan meninggalkan Rahayu yang masih terdiam dengan kedua tangannya yang terkepal dengan kuat.